Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kalian pijak-pijak, semua kalian pijak, kalian injak-injak. Itulah kenapa Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan melemparkan Taurat dan Injil kepada orang-orang Roma dan Yunani, termasuk kepada Anda. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Gape. 2. Agaro. Wey, Ero. 3. Agasi. 4. Agapuru. Nggak paham. 1 Agape, 2 Eros, 4. 3 EGP. Sorge, Emang gue 4 urusin. Filia. Panda-pandaian kau nakar-nakar ajaran orang Yahudi dengan itu aja sistem nggak paham politeisme. Dengar dulu simpulnya. Kasih kepada Allah, mentaati perintahnya atau menghapus perintahnya. Itu dulu. Jangan kau bawa masuk konsep politeisme dulu. Jawab itu dulu. Dia kasih kepada Allah itu, kasih sepenuhnya kepada Allah itu kasih agape. Mentaati perintahnya atau menghapus perintahnya? Bagaimana menghapus perintah? Kita ini ciptaannya. Kristen itu penghapus. Kristen itu kelompok penghapus firman Tuhan. Kamu nggak sadar? Kita ini ciptaan. Kristen itu tunggangan untuk menghapus hukum-hukum Tuhan. Kita ini ciptaan, kita nggak bisa menghapus perintah Tuhan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan semua hukum Torah dan segala perintah yang ada di dalamnya. Bacakan ayat ini. Makanya kalian menyembah Yesus karena kalian menghapus perintah. Jangan ada ilah lain. Kalian hapus. Kalian ilahkan anak orang. Bacakan ayat ini ya. Ya, silakan. Abang pernah sekolah STT atau PKT atau apakah? Oh, saya tamat minim kali. Sarjana teknik. Oh, pantasan tidak nyambung, Bang. Pemahaman Anda tentang Bible masih minim kali. Maaf, Anda jadi bulan-bulanan aja kalau gitu. Ini kembali aja ke tema. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, selamat pagi. Kembali ke tema. Ya. Apakah Kristen atau Islam selamat? Iya. Ya. Kalau dari kata-katanya Islam itu selamat. Selamat dari apa kita tidak tahu kan begitu. Selamat dari api neraka, itu udah pasti. Iya. Anda pernah membaca hadis Bukhari 5673? Al-Quran. Tidak satu, sabar dulu Bang. Gimana? Tidak ada satu amalan pun yang membuat masuk surga kecuali ridho Allah. Muhammad pun tidak tahu. Berarti Muhammad belum dijamin masuk surga. Betul sekali perkataan saudara. Ya, Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan itu di dalam penantian, yaitu padang mahsyar, manusia pada dikumpul tuh. Apa kata Al-Quranul Karim? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada saat manusia sudah dikumpulkan, siapapun di antara mereka yang beramal soleh, beriman kepada Allah, sholat, puasa, zakat, dan melakukan kewajiban yang lain, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga di mana mereka kekal di dalamnya. Ridha Allah. Itu ayat suci Quran. Ridha. Yang beriman kepada Allah, yang menyembah hanya kepada Allah, Allah ridha. Bukan amalannya yang membuat manusia itu masuk surga. Kau beramal baik sampai ke langit pun, jangankan surga, amalan baikmu sejak kau lahir sampai kau mati, kau tumpuk untuk mengganti satu biji matamu aja, itu tidak sepadan. Nggak bisa amalanmu itu menyelamatkanmu. Untuk mengganti biji matamu aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Berarti yang memasukkan kita surga karena kita kasih kepada Allah. Apa kasih itu? Taat. Apa hasil dari taat? Selain kita ikhlas, Allah ridha, kita masuk ke dalam surga. Itu dalil. Sekarang saya minta kepada saudara,
Tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengajarkan Kristen itu akan selamat. Kristen maksudnya pengikut Kristus yang datang dari gerombolan Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana Yesus pernah mengajar itu? Bahwa menyembah Yesus, masuk gereja, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, padale, pararang, kuda Nil. Itu di mana Yesus menjamin orang-orang seperti Anda ini? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan, masuk ke gereja. Di mana jaminan-jaminan Yesus terhadap orang-orang seperti Anda? Adakah paman? Aku rindu ingin membacanya paman. Semua keselamatan, sabar 10 detik. Semua unsur keselamatan yang Yesus tawarkan di dalam Bible itu cakupannya justru dipraktekkan oleh umat Islam. Sedangkan apa yang kalian praktekkan hari ini? Ente leheng ente, sesuka ente, makan babi sesuka ente, tidak bersunat sesuka ente, masuk gereja suka ente, nyembah Yesus ente, Natalan sesuka ente. Semua prosesi ibadah yang dilakukan Kristen tidak ada di dalam kurikulum pengajaran Yesus sebagai dosen besar. Paham kau sampai situ, nak? Paham? Silakan. Host, sebentar, host, diblokir host yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir aja host, nggak enak kita nih lihat. Host. Biar saya bantu jawab ya. Dia tanya begitu. Dia tanya begitu ya. Yesus pernah berkata begini. Ini waktu Lazarus dibangkitkan. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kena kau di sini. Yesus mengatakan di dalam Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Intinya di dalam Yohanes 12:14. Apa kata Yohanes Yesus? 11 ayat 25 itu. Yesus mengatakan, Aku Yesus berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, barang siapa yang percaya kepada aku, percaya kepada aku barang siapa, maka itu dia tadi akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sejak kapan Yesus ke gereja? Sejak kapan Yesus makan babi? Sejak kapan Yesus menyembah Yesus? Sejak kapan Yesus ibadah minggu? Sejak kapan Yesus Natalan? Sejak kapan Yesus menyanyi ambalelo di gereja? Sejak kapan? Baik. Kalau ibadah Tamyong, izin. Silakan. Ini Bang Zuma tadi sudah sepakat bahwasanya masuk surga itu hanya karena kasih Allah. Itu Kan sudah udah jawab tadi. Iya, makanya kan kita sepakat itu. Walaupun amalmu itu segede dunia, sabar, jangan terus gantian dong ya. Itu tidak akan menjamin kamu masuk surga kecuali kasih Allah ya. Yang pertama sudah sepakat. Yang kedua, mohon maaf nih, pintu surga itu menurut Anda yang dikatakan Nabi Anda loh, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Asal sabar dulu ya, asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga walaupun mencuri dan berzina. Itu yang dikatakan cukup ya. Jadi menurut sabar dulu gimana? Anda tadi beberapa menit ya, aku baru beberapa kata kok Anda sudah bernafsu menjawab ya. Iya dong, Sabar orang pintar dulu. begitu. Iya. Loh, mana ada orang pintar belajar pada orang yang buta huruf, saya tanya. Lagi. Loh, mana menghujat? Bukti indah itu. Nabiku kau katakan buta huruf. Sekarang saya uji kau. Kau buta huruf atau buta hati, buta selama-lamanya. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan atau manusia? Aku mau uji. Kau buta atau tidak? Jawab, buka mulutmu. Kita uji ya. Apakah orang pandai belajar pada orang buta huruf? Jawab dulu. Jawab dulu. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan langit dan bumi atau manusia? Ya, itu tes. Silakan. Siapa yang buta huruf? Silakan. Yuk, jawab. Jawab dulu. Saja tidak. Jawab dulu. Jawab dulu dong.
biar kita tahu Masalah siapa yang buta buta. huruf, Bang. Gak bisa dia jauh kan? Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Gak bisa dia jawab. Yang merangkak keluar dari vagina Maria, mama, minum cucu ma. Pertanyaannya untuk menguji Anda buta huruf, buta hati, buta kepala, buta jantung, buta kuping, buta hidung, buta semuanya. Yang keluar merangkak menangis meraung-raung minta susu itu manusia atau Tuhan? Jawab. Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Ini Bang. Iya Bang, gini. Bang, sabar. Kenapa? Tidak ada yang salah itu. Stop ketawa saya habis. Pinjam teman-teman, pinjam. Memang ada tertulis kan? Masolang generasi hancur sudah. Hancur. Makanya nabiku yang tidak belajar Taurat, tidak belajar Injil, makanya disebut buta huruf karena tidak belajar kitab-kitab itu, datang mewaraskan kalian bahwa yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Bentar, nabimu bisa melakukan mujizat enggak? Mujizat tergantung situasi. Tergantung situasi. Kalau nabiku ada pada zaman Yesus, mungkin Yesus dibangkitkannya pada hari pertama, bukan hari ketiga. Iya dong. Nabiku itu mantap kali. Cuman kan untuk apa bangkitkan orang di zaman Nabi Muhammad? Sudah cukuplah Yesus jadi Tuhan bagi orang-orang pelangak-pelongok. Kalau muncul lagi dibangkitkan hidup di zaman Nabi Muhammad, bingung kalian yang mana nanti yang kalian tuhankan, Yesus atau Abu Lahab, Yesus atau Abu Janda. Makanya Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang, karena kalau dibangkitkan orang pada zamannya, kalian bingung nanti yang mana yang harus aku sembah. Sama-sama lah tolak-tolaknya besar. Manusia, di mana manusia bisa menghapus dosa? Ya, coba, tapi sehebat-hebatnya Yesus menghapus dosa menurut imanmu, tetap aja dia manusia kan? Di mana bisa? Mana ada manusia bisa menghapus dosa? Coba. Oke, mana ada manusia bisa menghapus dosa? Oke, mana ada Tuhan kemudian mati dibunuh manusia? Para mana itu? Coba. Apa? Di mana ada? Di mana ada Tuhan dibunuh manusia? Dia bangkit dan naik ke surga. Oke, silakan dengan itu. Tapi kita berbicara mengenai Tuhan. Di mana ada Tuhan dibunuh manusia? Ayo. Konyol kan? Konyol. Gara-gara dia satu-satunya manusia yang keluar dari kubur kau tuhankan. Tapi saya balik. Satu-satunya Tuhan agama di muka bumi ini yang mati ditampilin sama manusia hanya Tuhan lo. Sabar. Dia dari dahulu bukan dituhankan ya. Dia dari dahulu Tuhan, bukan dituhankan. Berarti Anda sudah gila permanen karena Yesus itu sibuk menuhankan Tuhan. Saya bacakan ayatnya ini. Silakan kau bacakan. Kamu menyatakan dia dituhankan berarti ya? Di mana Yesus dituhankan? Mana ada Yesus dituhankan? Yang menuhankan Yesus itu orang-orang jahat. Oh enggak, Yesus sibuk menuhankan Tuhan, bukan menuhankan dirinya. Bilang? Di mana Yesus ada? sibuk. Mana ada? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Saya bacakan kepada saudara di dalam Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Hayo Yesus, dunia harus tahu bahwa dia adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Dia bukan Tuhan. Hai, ambil air. Dari mana kau bilang dia bukan Tuhan? Lihat, dia menyembah kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Injil Yesus Yohanes itu memang Tuhan.
Yesus Ini itu Injil. Tuhan memang, tapi hanya untuk orang jahat. Sebagaimana Iya. setan juga Tuhan untuk orang jahat. Musa juga Tuhan untuk Firaun yang jahat. Yesus juga Tuhan untuk orang-orang jahat. Seperti Anda, itu bukan kata saya loh, itu kata kitab Anda. Nih, saya bacakan. Kau tadi bacakan dari Injil Yohanes. Ya, Ini saya juga bacakan dari Injil Yohanes. ya udah, kasih tabrak aja kita punya Bible. Yohanes. Bibelku dan Bibelmu tabrakan. Ayo. Satu Ya. orang bersumber sumber Yohanes. keterangan, satu orang ribut. Yang satu menulis tangan kanan, yang satu menulis tangan kirinya. Aku tabrak dia sudah. 17. Karena kau Agustus bilang tahun Yesus 45. dituhankan. Apa? 17 apa? Yohanes 17 ayatnya yang kelima. Alamak, itu dia sedang berdoa, Paman. Yesus sedang Oleh berdoa sebab di situ. Aku bacakan dulu ini. Yesus sedang berdoa. Baca Oleh dari sebab nomor itu, 1. Baca aku nomor baca 1 dulu. Itu makanya kau pahami isinya. Baca dari nomor 1, Oleh abangku sebab- yang ganteng. Ini dengerin dulu Itu isinya. Yesus sedang berdoa. Baca nomor 1-nya dulu. Yesus Oleh berdoa. sebab itu ya Bapa, Oh, kau udah masakan. permuliakanlah Aku aku minta padamu. Tuhan minta dipermuliakan. Sabar, ini kamu kubacakan isinya. Oleh sebab itu ya Bapa, Anjur. permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus itu ada sebelum dunia ini. Jadi Oh, Mama. Yesus sudah ada sebelum dunia ini Oke. ada. Oke, Jadi tangan- Yesus itu Oke. berarti adalah Tuhan. Oke, Berarti tangan dialah kiri. Alfa Tangan dan kiri. Omega. Tangan Nah, kiri itu dia. Yohanes menulis. Tadi tangan kanannya, sekarang tangan kirinya. Yohanes 1:14. Apa bacaannya di sana? Yohanes 1:14. Anda tahu? Anda tahu? Itu Sang Firman. Iya, Iya. Yohanes 1:14. Ini Iya, tangan kiri dia- yang menulis. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita Iya. telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh Iya. karunia dan kebenaran. Karunia yang dimuliakan ini adalah kemuliaan yang diberikan atau tidak? Tahu? Sebelum dia mengambil rupa menjadi manusia, Iya. di dalam kekekalannya, dia adalah Sang Firman. Iya. Kata siapa? Hologos. Kata Itu siapa? artinya Hologos. Kata siapa Yesus itu hologos? Di mana dalilnya Yesus itu adalah hologos? Di Itu bahasa mana? Yunani. Tahu di mana Hologos. dalilnya Yesus itu Sang hologos? Firman. Kalau saya tahunya sih dia itu holemai. Mana ada Oh, Yesus ya, itu? Di mana dalilnya Yesus itu adalah Sang Firman? Di mana? Di mana? Itu bahasa kalau perjanjian baru kena menggunakan deh. bahasa Yunani. Tahu, aku paham. Bagaimana nggak paham? 2 tahun saya jadi RT di sana di Athena. Anda nggak bisa berbohong. Coba. Di mana Yesus menyebut dirinya sebagai Sang Firman? Sementara Yesus mengatakan Yohanes 12, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nggak Aku paham itu kan? tidak bisa berkata-kata dari nggak paham. diriku sendiri. Artinya dia bukan Sang Firman, cuples. Kamu nggak paham artinya itu perkataan Tuhan Yesus Kamu di yang situ. tidak paham. Kalau dia Sang Firman, maka dia bebas berkata apapun. Hey, karena dia memiliki 2 natur saat dia berada di bumi. Masalahnya si Kanuta. Mana ada Yesus 2 natur? Ini ilmu apa lagi yang kau bawa ini? Mau aku bacakan ayatnya? Mau aku bacakan ayatnya? Silakan. Oh,
Filipi. Oh. Yesus punya kepribadian ganda, ini bahaya ini. Bukan kepribadian ganda. Saat dia hadir ke dunia, dia itu adalah Allah itu sendiri, tapi dia mengambil rupa jasmania. Dia mengambil rupa manusia. Jadi dua natur, ada kedagingannya. Kata siapa Yesus dua natur? Kata siapa? Ini ada tertulis. Kalau saya bilang ada tertulis. Kata siapa? Ayo, aku bacakan. Oke. Kata siapa? Efesus 2 ayatnya yang ke-9. Awas kau ya, nanti kusuruh kau cari kulupnya, hati-hati. Hati-hati. Efesus. Kolose 2. Hati-hati kusuruh kau cari kulupnya nanti. Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Kusuruh cari kulupnya nanti kau. Siksa kau ini. 1, 2, 3. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Termasuk Jadi, kulupnya enggak? Secara jasmania Termasuk penuh kulupnya kepenuhan enggak? kealahan. Jadi Termasuk di dalam kulupnya? dia ada dua natur. Termasuk Natur kulupnya enggak? jasmani dan natur kealahan. Itu dia. Termasuk kulupnya enggak penuh keilahian? Kamu nggak baca tadi di sini aku bacakan. Iya, makanya aku minta kau jujur. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. jasmania Seluruh. dan kepenuhan kealahan. Berarti Sekarang dua natur. pertanyaan saya, apakah Apa? termasuk kulupnya penuh dengan kealahan? Itulah jasmanianya. Kulupnya juga? Itulah jasmania. Kulupnya juga? Iya, itu kan jasmania. Saudara-saudara, tolong diumumkan di gereja Batal Tritunggal yang sekarang adalah 4 tunggal. Apanya 4 tunggal? Lah, kulupnya berpisah dari Yesus. Dan ternyata kulupnya juga penuhan ilahi. Alamak, Tuhan mau 4, Cahayu. Gak paham lagi. Gak paham lagi. Itu perjanjian antara Abraham dan orang-orang di Allah. Kalimantan, Bang. Tuhan tetangga sudah jadi 4, ternyata kulup ada Tuhan juga. tentang sunat itu perjanjian Abraham dengan Allah Bukan itu. masalah tentang sunat. Tadi Anda membaca close 2 butir 9. Segala jasmani Yesus, kepenuhan ilahi. Dan Anda mengatakan jasadnya itu adalah ilahi. Kulup bagian dari jasad. Ya kenapa? Berarti kulupnya Yesus itu Tuhan Anda juga. Loh, kamu nggak tahu kalau kamu di gereja ada puji-pujian terhadap kulup. Allah sendiri yang dalam jadi rupa kulup. insan. Tuhan sendiri yang jadi kulup. PR Dia Kristen mengambil rupa insan. Cari Ngambil rupa Tuhanmu. insan itu ngambil rupa Masih manusia. ada Tuhanmu tertinggal sepotong di bumi, weh. Yesus sudah naik, kulupnya udah ikut naik Itu nggak dia? manusianya. Loh, tadi katanya secara jasmani. Waktu dia bangkit, dia mengambil apa? Tubuh Tubuh apa coba? Tubuh Waktu apa? dia bangkit itu tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Nah, yang kutanya ini kulup. Berbeda. Kau saat dia bangkit itu dia dengan tubuh kemuliaan. Awas, minggir. Kulup Tuhan loncat-loncat mencari teman. Nggak paham ya? Saat kebangkitan dia menggunakan tubuh kemuliaannya itu. Masya Allah, luar Makanya biasa. para murid-muridnya itu heran. Bagaimana mau selamat, Bang? Kristen ini Tuhannya kulup. Bang, bagaimana mau selamat kalian ini kulup kok dituhankan gimana, Bang? Saya bacakan ini biar kau Udah mengerti. tadi kita sudah membaca tadi close bab 2 butir Iya. 9. Kau kan selalu kulu-kulu aja ya kan? Jadi kau baca ini.
kamu yang membaca kitabmu sendiri kok. Nah nih, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada itu kemuliaan bukan berbicara tubuh Yesus. duniawi. Paman, itu tidak bicara Yesus, itu bicara manusia secara keseluruhan. Jemaat Paulus itu. Itu bukan Yesus waktu yang di dunia, dibahas. Yesus waktu di dunia, waktu dia belum dibangkitkan. Kenapa kau samakan Tuhanmu dengan manusia biasa? Yang dimaksud 1 Korintus 15 itu manusia umum. Ini Tuhanmu yang dua natur. Alamak, pecah di kepala kau. Bocor halus ente. Itu bukan bahas Yesus, Paman. Yang dibahas 1 Korintus itu manusia. Tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Dan kemudian yang ditaburkan itu adalah tubuh rohania. Dia sebagai yang sulung. Dia sebagai yang aku sulung. paham itu dalil. Aku paham dalil itu. Dalil Dia itu sebagai yang sulung. Mata kaki saya. Nggak usah kau bahas-bahas lagi tuh. Ini sekarang yang kau harus bertanggungjawabkan. Dua natur. Dua natur itu ternyata tubuh Yesus adalah ilahi juga kan? Saat di dunia, kenapa? Berarti kulupnya juga. Kenapa rupanya? Iya. Sudah. Kenapa rupanya? Tuhanmu terpisah jadi dua. Yesus itu ada terpisah. dua. Betul. Pada hari ke-8 kulupnya terpotong. Ya atau ya? Kau nggak tahu waktu dia dibawa sama. Kok aku yang nggak tahu? Aku tahulah. Lukas 2, 21, 22. Pada hari ke-8 kulup Yesus dipotong. Nah, secara jasmani Tuhan Anda dipotong dua. Siapa yang bertemu dengan dia di waktu itu? Si Hana dan Simeon. Udah bang. Mending sekarang. Si Hana dan Simeon. Bang, mending sekarang Anda minum air 1 gelas, usap dada. Saya paham itu yang kau tadi bacakan itu. Kenapa agama saya begini kali ya Tuhan? Berikan petunjuk ya Tuhan. Lembutkanlah hatiku Tuhan untuk menelaah kebenaran itu Tuhan. Masa aku menyembah kuluk Tuhan? Jangan berkata begitu ya. Kamu itu yang mengatakan Tuhanmu dua natur. Dan kau membacakan tadi Kolose 2:9, bukan aku. Aku hanya menyadarkan kamu kawan. Dengarkan saya nih, dengarkan. Sabar. 1 menit paling lama. Dengarkan. 1 menit paling lama, dengarkan. Ya. Ketika Petrus berkhotbah di KPR 2:36, dia mengatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu. Bukan seluruh dunia. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu, yang kamu, yang kalian merujuk kepada orang tertentu menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian. Jadi orang Israel harus tahu bahwa di tengah-tengah mereka pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem telah membuat yang disalib oleh orang-orang jahat ini menjadi Tuhan bagi mereka yang menyalibkan. Baca itu data. 3. Sabar. Gitu. Baca data 337, 38, 39 sampai 40. Nah, orang-orang ini panik. Baca nomor 40. Panik mereka. Apa yang harus kami lakukan kalau begini? Kok kami harus menuhankan yang kami salib? Dia kan manusia. Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Tapi di antara mereka ada yang menjadikan Yesus ini sebagai simbol perlawanan terhadap Tuhan. Makanya Yesus memberikan nubuat, waspadalah kepada iblis planos yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang jahat penyesat ini memakai nama Yesus untuk mereka jual. Kalau dia pakai nama bom-bom, nama Edis, nggak laku. Sehebat-hebatnya Edis di mata kalian, kalian tidak akan mau menuhankan Edis. Tetapi Yesus,
namanya sangat luar biasa. Sehingga ketika dijual untuk dituhankan, orang-orang pun meninggalkan Tuhan menuju menyembah Yesus itu. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celaka, celaka, celakalah engkau wahai orang Farisi, celaka, celaka, celakalah engkau wahai keturunan ular beluda. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang ahli Taurat orang Farisi yang nyebrang lautan ketika keluar dari Yerusalem, agama apa yang didirikan? Jawab. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian begitu? Jawab dulu. Agama atau sekte yang dibangun oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, di luar golongan mereka, itu apa nama agamanya? Apa nama golongannya? Mana saya tahu. Nasorios. Roma 16:7 Karisten. KPR 11:26 Karisten. Itu jelas itu. Jadi agama yang dibangun oleh ahli Taurat, yang dibangun orang Farisi di luar di Yerusalem adalah Kristen Katolik. Katolik diprotes kemudian oleh orang-orang yang ada di dalamnya, lahirlah Protestan. Setelah itu mungkin kurang bagi-baginya, lahirlah Pantekosta, lahirlah sekte yang lain, Mesianik, Ortodok dan seterusnya. Ortodoks dulu tapi banyak sekali muncul kemudian sekte-sekte lain. Itulah biangnya kenapa tema ini diangkat, Islam Kristen yang selamat. Itu buktinya tuh. Yang tidak selamat adalah yang menjadi pengikut ahli Taurat. Kami umat Islam bukan pengikut ahli Taurat. Kalianlah saudaraku Kristen yang pengikut ahli Taurat. Jagalah dirimu dari api neraka. Yesus berkata demikian kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu, seperti itu. Nah, orang Farisi dirikan agama di luar Yahudi, apa agamanya? Mereka itu paham akan firman Tuhan. Iya, lalu mereka membuat sekte baru di luar Yahudi, apa nama sektenya? Mereka paham, tapi mereka tidak melakukan perintah. Betul, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Salah, kamu nggak ngerti. Apa bedanya? Tahu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ngerti? Iman tanpa akal hakikatnya gila. Iya, oto. Itu pasti tuh, itu pasti. Coba lihat Yesus. Ketika dia mengajar, Kristen tak ada di sana, Islam tak ada di sana. Apa kata Yesus dalam Matius 7? Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Kita ada di luar golongan. Kita dianggap, anjing dianggap babi. Maka ketika ditanya apa alasan Yesus, kenapa barang mutiara ini, yaitu adalah Torah, dan barang kudus ini, yaitu Injil, tidak boleh diberikan kepada babi dan anjing? Apa kata Yesus? Sebab dia akan menginjak-injaknya saja. Apa buktinya? Anda tahu, Anda pegang terjemahan Torah, ada kalian praktekkan, Anda injak-injak bukan? Dilarang makan babi, Anda makan babi. Kuduskan hari Sabat, Anda langgar hari Sabat. Jangan ada ilah lain, Anda pija-pija, Anda membuat anak Maria menjadi ilah baru. Coba apa fungsinya Torah Anda pegang? Apa fungsinya ajaran Yesus Anda pegang? Iya. Ada yang kamu lakukan. Iya. Ajaran Yesus, dengar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Anda tahu itu kan? Itu kitab Anda kan? Anda pengikutnya bukan? Anda pengikutnya bukan? Anda yang memegang kitab itu bukan? Tapi apakah Anda mempraktikkan? Tidak. Siang malam justru kalian tidak mensatu-satukan Elohim, malah mentiga-tigakan, termasuk Yesus Anda Elohimkan. Paham sampai situ? Kenapa Yesus melarang murid-muridnya Bani Israel memberikan kitabnya kepada orang Kristen? Paham? Karena orang Kristen hanya akan meludahinya. Karena orang Kristen hanya akan menginjak-injaknya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian tahu itu, tapi kalian pijak-pijak. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kalian pijak-pijak. Semua kalian pijak, kalian injak-injak. Itulah kenapa Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan melemparkan Taurat dan Injil kepada orang-orang Roma dan Yunani, termasuk kepada Anda. Catat itu baik-baik. Tahu si Paulus sama si Silas waktu dia di penjara. Kenapa? Mereka pun diikat, diborgol. Ya, celakanya dia.
Tapi mereka Kan Yesus sudah mengatakan, celakalah. iya, Anda tahu itu sabar. celaka? Anda tahu kata Yesus maksudnya celaka? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Ya celaka, dipenggal. Jangan berkata-kata begitu. Saat dia mereka bernyanyi memuji nama Tuhan di situ Celaka itu di apa? penjara. Malang. Saat bernyanyi Sial. memuji nama Tuhan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Apa celakanya? Bonyok di pantek kemudian dia. Saat bernyanyi mereka di penjara itu. Mereka mereka bebas. Lalu penjaga penjara terheran-heran. Kok bisa? Para tawanan itu terbebas. Sampai dia mau bunuh diri. Lalu si Paulus berkata, jangan kau bunuh diri. Aku ada di sini. Aku adalah nabi palsu. Jangan berkata yang sudah bertemu dengan Kristus palsu. Dia malah menolong penjaga Yesus sudah menumbuhkan Paulus itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang penjaga tahanan Paulus. itu. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Karena dia engkau menjelajahi daratan, Paulus. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus. Kau jadikan mereka orang neraka, Paulus. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu, Kristen. Coba lihat. Apalagi sampai dia mau menolong si siapa? Penjaga pertahanan itu yang gara-gara dia gagal menjaga para tawanan itu. Yesus berkata begini, Matius 24:23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke situ. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat, Paulus. Mujizat-mujizat, Paulus. Kekuatan-kekuatan, Paulus. Sekiranya mungkin dengan mujizat itu mereka menyesatkan banyak orang-orang pilihan juga. Apalagi nubuatan terkenapi. Pernah digigit ular beludak. Ia kan bermujizat. Nabi-nabi palsu. Kalau kau mengatakan dia rasul palsu, saudara, apakah bisa dia nggak mati? Saudara, dia dipatok sama ular beludak. Coba, bagaimana itu? Bung, Yesus berkata, nabi palsu. Nabi itu apa? Dia bukan nabi, dia rasul. Nabi itu dalam bahasa Yunani itu prophetes artinya apa? Pemimpi, pelihat, peramal. Itu disebut nabi atau nebi dalam kaidah-kaidah orang Yahudi. Paulus itu adalah pemimpi. Paulus itu adalah pelihat. Karena dia melihat, maka dia mencatat apa yang dilihatnya sebanyak 13 buku. Di mana ada pelihat dia? Loh, kalau dia bukan pelihat, dari mana 13 bukunya? Dari mana 13 buku? Kalau bukan pelihat. Coba aku tanya kau. Siapa anak rohani dari Paulus? Timotius. Sama kamu. Gak tahu. Kurang ajar. Kau itu, Yesus, Paulus itu bersalin dan melahirkan kamu. Anak rohani Paulus ada 2. Paulus itu bersalin dan anaknya kamu. Beda anak rohani sama anak kandung ya. Paulus rohani punya anak kandung. Anak rohani. Iya, kaulah anak rohaninya. Paulus itu bersalin melahirkan kamu. 1 Timotius, 2 Titus. Meong. Gak paham. Iya, ada 3 sebenarnya. Yang pertama,
Timotius. Yang kedua tikus. Yang ketiga meong. Tikus. Tahu? Hah? Warna titus dan tikus. Pago ya mang. Meong tikus. Dan bagudu. Bagudu. Udah kembali ke tema. Jangan terlalu siksa dirimu kawan. Ayo bertobat. Yuk mari kembali ke ajaran Yesus. Yesus itu pengasih. Dia menyayangi dan mengasihi kita. Yesus mengajarkan dirinya supaya kita percaya dia kalau dia adalah utusan Tuhan. Betul? Ada di Yohanes 14. Jangan kau bantah dulu ajaran Yesus, wey. Yesus ini. Dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia Tuhan dan utusan. Kenapa? Aduh. Bisa nggak kau tinggalkan Tuhannya? Kan sudah ada Tuhan langit dan bumi. Ngapain Yesus juga kau tuhankan lagi? Kau terlalu rakus kau. Cukup satu Tuhan aja. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan kau bawa ajaran pemimpi itu. Paulus sebagai pelihat, dia sudah diramalkan oleh Yesus sebagai pelihat palsu yang akan membinasakan. Tolong kembali ke ajaran Tanya Yesus. kau, siapa yang memilih Paulus menjadi rasul? Iblis. Yang datang dalam nama Yesus. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan iblis? Lalu siapa? Siapa yang menghampiri Ananias? Iblis juga. Iya. Kalau iblis, bapak segala dusta itu siapa namanya? Iblis. Apa bisa iblis membutakan matanya si Paulus? Jangankan membutakan mata, menghilangkan biji pelermu, iblis bisa. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Iblisnya datang apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau memang iblis yang demikian, iblis datang memakai nama siapa menurut Yesus? Jawab, jujur. Iblis datang memakai nama siapa menurut Yesus? Memakai nama Yesus ya kau bilang. Bukan menurut Yesus. Padahal di Alkitab, padahal di Alkitab, Yesus pernah dicobai oleh iblis. Iya, Yesus dicobai iblis, apalagi kalian. Yesus aja dicobai. Kutanya sama kamu, apakah iblis itu menggunakan nama Yesus di situ waktu dia mencobai Yesus? Dia menggunakan nama penguasa langit dan bumi, betul? Mana ada? Gak ada tertulis. Segala kerajaan angkasa, kerajaan bumi dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembahku, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul? Tapi dia bukan berkata aku Yesus. Ya nggak mungkin dia mengaku Yesus kepada Yesus, nanti ditampilin sama Yesus. Nggak berkata demikian. Yesus punya kuasa nampar iblis. Itu dia kan. Kalau kamu berkata, jadi tidak mungkin iblis mengatakan Yesus, aku ini Yesus loh. Tetapi kepada orang-orang yang setelah Yesus terangkat ke langit, iblis datang dalam nama Yesus yang kalian sembah di gereja itu. La haula wala quwata illa billah. Kutanya dulu samamu. Menurut Yesus, iblis datang memakai nama siapa? Iblis pakai nama siapa? Ya, mana saya tahu. Matius 24 nomor 4 nomor 5 Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis penyesat, planos, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku. Nama siapa? Nama siapa? Nama Yesus ya. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, iblis datang merusak dan menyesatkan manusia dalam nama Yesus. Kau bilang ya? La haula wala quwata illa billah. Sekarang pertanyaannya muncul. Gereja didirikan di mana-mana dalam nama. Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, dia orang Kristen menyebar ke seluruh dunia dalam nama
Sabar, aku tanya. Yesus. Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Rusuli Lubis Andi Simon menyembuhkan penyakit orang-orang dalam nama Tar dulu. Gue tanya sama kamu. Yesus Kristus. Aku tanya sama kamu. Siapakah yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa di Taman Eden? Iblis yang datang kepada Paulus. Di Taman Eden. Mana ada Paulus di Taman Eden? Iblis yang datang juga kepada Paulus ngaku Yesus. Aku tanya, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, apakah dia menggunakan nama Yesus di Taman Eden? Ayo, jawab. Belum, tapi dia mengatasnamakan diri juru selamat. Di mana ada tertulis? Jawab. Di mana tertulis? Oke, dia mengatakan di Kejadian 3, kalau kau makan justru kau akan hidup kekal. Ya, hidup kekal adalah ajaran juru selamat. Betul? Di mana tertulis ada namanya Yesus? Aku tes IQ-mu. Ketika iblis datang dalam rupa ular tua, ular naga kepada Adam, dia datang sebagai juru selamat atau datang sebagai pembunuh, pembinasa, keji? Dia datang sebagai pembunuh, dia cuma menggoda. Dia menggoda. Nenekmu kiper. Iblis datang sebagai juru selamat. Tunggu. Tuhan mengatakan kepada Adam, seluruh tumbuhan binatang buah-buahan bisa kau makan, cuman satu jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah pengetahuan. Bila mana kau makan, hari itu juga kamu akan mati. Ya. Iblis datang pura-pura jadi juru selamat. Apa katanya? Juru selamat. Adam. Bacakan ayatnya. Tunggu dulu. Adam. Ya ular. Aku mengatakan kepadamu, kamu harus makan. Sebab justru kalau kau makan, kau akan hidup kekal di Eden. Betul nggak iblis mengatakan begitu? Betul nggak? Nggak ada demikian. Matamu. Adam itu dibujuk oleh iblis untuk makan buah itu dengan iming-iming supaya tidak mati, supaya kekal di Eden. Bukan Adam yang dibujuk, tapi Hawa. Sama aja, ujung-ujungnya juga begitu. Nih, ku bacakan dalilnya samamu ya. Ku bacakan, kau paham. Nah, ku bacakan samamu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Tuhan Elohim melarang kami untuk jangan kami raba, nanti kami mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini iblis mau menyelamatkan bukan? Dengan mengajarkan itu. Itu bukan menyelamatkan. Iya, betul. Itu berpura-pura. Iya, betul. Tapi cakupan. Betul. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan bukan? Itu bukan menyelamatkan, itu menipu. Iya, tahu. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan bukan? Siapa bilang menyelamatkan? Itu bukan penyelamatan. Dia itu berpura-pura, tuyul. Penipuan. Iya, tahu. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan supaya perempuan dan Adam itu kekal di Eden. Betul? Bukan. Justru mati. Baca dalilnya. Tetapi ular justru mati. Iya, tahu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kau tidak akan mati loh. Yang penting kau makan. Kau tidak akan mati. Ini tujuan iblis berpura-pura supaya mereka tidak mati kan? Ya. Lanjut. Berarti dia berpura-pura menyelamatkan bukan? Iya, lanjut ayat 5. Itulah yang terjadi kepada kalian. Iblis datang dalam nama Yesus berpura-pura jadi juru selamat kalian. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar. Iblis datang kepada kalian berpura-pura sebagai juru selamat dengan darah Yesus. Tadi kan kamu bilang Yesus. Semua orang yang mengaku-ngaku pakai nama Yesus kan? Ini sadarlah weh.
Yesus kau sudah kan bilang berkata menasihatkan, demikian kan? waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa menyesatkan banyak orang? Karena pengikut Paulus semakin banyak menyebar ke seluruh bumi, makin nama Yesus, semakin banyak orang yang disesatkan. Termasuk Anda disesatkan. Anda menyesatkan anak-anak Anda. Anak-anak Anda menyesatkan anak-anaknya. Begitu seterusnya. Banyak menyesatkan makin nama Yesus. Ini ayat 11. Ku baca firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk kau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisi itu, dialah yang memberikan dari buah pohon yang kau berikan untuk ku makan. Terus kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ini ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Bukan perempuan itu bukan berkata Yesus itu yang memperdaya aku. Baik. Kalau kau berkata yang menggunakan nama Yesus, ayo. Kalau ular adalah iblis, ayo. Kau berkata ular itu iblis, gantian. Semua yang menggunakan nama Yesus adalah iblis. Gantian, dengarkan saya. Pakai otakmu, jangan kebencian. Lalu firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepada bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang itu? Iya. Ular itu yang memberikan kemudian kepadaku untuk memakannya. Sama. Ketika nanti Anda ditanya, siapakah gerangan yang mengajarkan engkau menuhankan aku? Bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat dan seterusnya pakai namaku. Siapa yang mengajarkan itu? Kalian akan menjawab, Paulus yang padanya datang makhluk mengaku engkau Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sama dengan cerita ini. Di mana Adam Hawa terperdaya kemudian oleh iblis yang ngaku-ngaku juru selamat. Kalian pun terperdaya oleh iblis yang ngaku-ngaku juru selamat bernama Yesus. Sadar tadi dong. Perkataanmu kan tadi siapa yang mengaku-ngaku pakai nama Tuhan Yesus, padahal Hawa di situ menggunakan kata ular, bukan nama Tuhan Yesus. Ular datang sebagai juru selamat. Ular datang sebagai juru selamat kepada Adam dan Hawa. Ular datang mengaku Yesus kepada orang Kristen. Apa bedanya cerita itu? Kalau endingnya apa? Endingnya apa? Diusir kan? Keluarlah engkau dari Eden ini. Susah payahmu akan berusaha mencari hidupmu dengan tanah itu. Begitu juga Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Bagaimana seorang juru selamat kenapa diusir? Di mana otakmu itu? Diusir. Apanya? Itu kau bilang ular itu juru selamat, kok bisa diusir? Dia menipu Adam, gagah dan perkasa, dia maha menipu kuasa. Dia menipu Adam dan istrinya, berpura-pura sebagai juru selamat untuk menyelamatkan mereka agar kekal di Eden. Faktanya apa? Justru kekal mereka kemudian di neraka. Kekal mereka kemudian ketika mereka melakukan tanpa pertobatan. Begitu juga kalian. Di mana perkataanmu yang berkata menggunakan nama Yesus, padahal kalau itu kalau iblis datang dalam nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu tidak mungkin ajaran iblis. Tapi kalau iblis datang dalam nama Yesus, iblis mengajarkan Yesus Kristus, Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan manusia menyembah kepada dirinya. Sekarang sembahan yang benar yang mana? Yesus Kristus atau Bapa Elohim yang ada di langit? Sembahan yang benar yang mana? Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Inilah ajaran iblisnya. Kamu diajarkan iblis menyembah dirinya, menyamakan Tuhan
Yesus Bukan yang kau menyamakan samakan Tuhan. dengan Tuhan itu adalah iblis yang sembunyi di dalam cangkang bernama Yesus, isi dalamnya setan. Makanya kalian ketika ketemu Yesus asli kalian diusir. Nggak paham Itu fakta, apa? itu real, itu fakta, itu real. Nggak paham apa arti. Coba Apa? aku tanya, siapa yang mengutus Sang Firman itu hadir ke dunia? Pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang mengutusnya ke bumi. Namanya orang Yahudi menyebutnya Hasem, kami umat Islam menyebutnya Allah. Orang Kristen hanya nebeng saja. Nebeng di kitab Yahudi. Kristen itu tidak punya jati diri. Kristen itu penumpang gelap. Nggak ada. Apanya yang tidak? Dalam dokumen Kristen. Ya, Kristen kan bilang penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap, bukan pengikut Yesus. Penumpang gelap Kristen itu bukan pengikut Yesus Hamasiah. Apapun sektenya. Nggak ada. Nabi Musa bertanya kepada Yesus. Deritamu. Nggak ada deritamu. Kepada Tuhan. Urusan saya. Dia bertanya. Intinya Kristen itu penumpang gelap, bukan murid Nabi Isa, bukan pengikut Yesus Hamasiah. Kristen itu penumpang gelap, apapun sektenya. Titik. Lawan saya pakai ilmu. Ya, apa lagi? Keluaran 3 ayatnya yang ke-14. Yong, bisa saya gantiin nggak? Oh, ini dari yang jago, yang merasa dirinya bisa pasita, pasoto, pasintaki. Ayo. Lalu Musa berkata selama kepada Allah. kalian Kristen apapun sektenya itu musuhnya Yesus. Gak ada urusan. Ini ayatnya yang Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Allah. Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Tuh. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Apalah yang orangnya? Telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku yang telah mengutus engkau kepadanya. Siapa itu? Tahu tidak apa artinya itu? Aku adalah aku. Nabi Musa diutus oleh Tuhan Elohim sebagai Tuhan untuk Fir'aun. Artinya ego emi. Ego artinya apa? Emi artinya apa? Itulah aku adalah aku. Ego emi. Banyak cerita. Jadi sekarang permasalahannya adalah ketika saudara menuhankan Yesus, artinya Anda sudah lari dari ajaran Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu hanya ingin dikenal sebagai utusan. Tidak bisa keluar dari sana. Penyesatlah yang mengenal dia sebagai Tuhan. Betul? Yesaya 9, kau bilang utusan ya? Ini masih Yesaya 9 itu untuk Hezekia. Jangan kau jilat-jilat kitabnya Yahudi. Oke, Yesaya 7. Oke, sabar. 14 itu untuk raja-raja Yehuda. Jangan kau bawa-bawa. Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kau tahu yang Nabi punya Yesaya kitab, itu? Dengar. Yang punya kitab saja tidak jadikan kitabnya untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kau hanya modal terjemah, sama seperti Aldo tadi. Aldo Blokuduk. Itu yang tidak ada ilmu, cuman model pasinta gay. Hanya mencari keuntungan di tengah hiruk pikuknya gereja Kristen, tabrak-tabrakan satu sama lain, hanya jualan buku. Sama saya dia nggak bisa apa-apa. Nol. Selamat siang Bang Suma, bisa dengar suara saya? Tidak bisa. Maju, ayo Bang, silakan Bang. Bang Suma mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh jelas dong. Utusan. Oh iyalah, kata Yesus bukan kata saya, dan itu kata dunia, itu kata ilmu pengetahuan.
Jadi gini Suma. Gimana? Ketika ada satu narasi yang dikatakan oleh Alkitab, Bible, di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, yang mengatakan di situ Yesus adalah utusan. Itu bukan berarti ketika dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan Yesus adalah utusan, bukan berarti dia bukan Tuhan. Kalau Zuma menarasi dalam Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan Yesus itu adalah utusan, buktikan kepada saya secara eksplisit bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Seluruh aspek yang ada pada Yesus itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Firman. Kriteria gini Suma. Jadi gini, justru tidak ada satupun pada diri Yesus yang membuktikan dia Tuhan. Yang membuat Bang Suma mempertahankan narasi Bang Suma sehingga Yesus itu hanya sebagai utusan. Padahal dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 20 ayat 28, Yesus dan murid-muridnya dari percakapan mereka membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, baik dari perkataan Yesus itu sendiri maupun para muridnya. Oke, bagaimana saya jawab. Suma mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Oke. Silakan. Pertanyaan gila ini. Oke. Sebenarnya Anda yang punya kewajiban, karena yang ada fakta di lapangan Yesus manusia. Yang di lapangan dia ini manusia. Yang keluar dari rahim ibunya manusia. Yesus menurut Yesus manusia. Yesus menurut tetangga manusia. Yesus menurut sensus penduduk manusia. Manusia. Tunggu. Bagaimana dengan murid-muridnya? Tunggu. Bahwa Yesus tugas adalah manusia. Sabar. Tugas adalah yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Itu adalah manusia. Tugas Anda sekarang buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan buktikan Yesus bukan manusia. Silakan Kapten, yang dibuka mute-nya. Dia bangkit dari kematian. Di mana ada orang bangkit itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Ketika dia bangkit sebagai manusia. Dia makan ikan goreng, gugur, yang lain. Di mana satu orang yang pernah bangkit dari kematian? Mau siapa? Tidak ada satu-satunya dia. Tetap aja yang bangkit manusia, bukan Tuhan. Yang saya minta buktikan dia bukan manusia. Ada sejarah enggak manusia yang pernah bangkit dari kematian? Ada enggak sejarah? Buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Oke, saya bisa buktikan. Silakan. Lukas 2 ayat 11, Yohanes 13 ayat 13. Lahir itu Yohanes bukti dia manusia. 28. Bukti dia lahir itu bukti dia manusia. Lahir itu bukti kemanusiaan, bukan bukti ketuhanan. Gini Suma, gugur lagi. Kan sesuatu yang lahir itu bukan berarti bahwa dia itu adalah manusia. Monyet buktikan kalau dia bukan manusia. Buktikan kalau dia bukan manusia. Ya, monyet itu dikatakan manusia? Tentu tidak. Bang Suma, bukti Yesus bukan manusia apa? Dia dilahirkan. Gugur. Apakah syarat kata lahir itu bisa disematkan kepada siapa saja sehingga dikatakan manusia? Ini kecacatan berpikir dari Suma. Aduh. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Apa yang dituduhkan Anda kasih bukti dia lahir, itu bukti kemanusiaan. Yesus, bahwa Yesus itu adalah manusia. Bagaimana mungkin Suma mengatakan Yesus itu manusia, padahal ketika malaikat Jibril menyampaikan informasi kepada Maria dan para bukti kalau Yesus bukan manusia itu apa? Bukan manusia.
Nih saya Ini kasih bukan bukti gereja nih. tempat orang-orang blow on. Saya bertanya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Kau buktikan dia manusia pula. Iya ini. Yang kau katakan itu lahir itu bukti kemanusiaan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Apakah ya sesuatu yang lahir itu bisa dikatakan manusia? Harimau saja bisa lahir, tetapi Lahir tidak dikatakan sebagai manusia. harimau. Monyet lahir sebagai monyet. Yesus lahir sebagai manusia, tuyul. Yang saya minta, buktikan kalau dia bukan manusia. Lukas 2 ayat 11. Di situ kan tidak ada kata manusia. Lahir Tetapi yang itu lahir kan sifat Tuhan. manusia. Kampret. Kalau Suma terkungkung dengan satu kalimat yang namanya Host. lahir, Host. ya, sehingga Suma Host. mengatakan Lem bahwa mulutnya, yang lahir itu adalah mulutnya, manusia. nggak ada ilmu. Aku minta bukti Yesus bukan manusia, malah dikasih bukti kalau Yesus itu manusia. Berat. Saya sudah bilang sama saudara-saudara, yuk kembali kepada settingan awal Anda dicipta, yaitu manusia yang sehat. Anda sudah terlalu jauh gila ini. Sudah terlalu jauh gila kalian. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mengapa kau tidak percaya? Ini sama seperti ayat ini ya. Apalagi kembalilah ke jalan meskipun yang Yesus benar. mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, kalau dia itu Mesias. supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberian kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu Yohanes Pembaptis, bukan Yesus di situ. Ini Yesus yang dibahas di situ Yohanes Pembaptis. Baca ayat 40. Dia berasal dari tunas kering, dari tanah kering. Tunas Dia yang bertumbuh telah di tanah membutakan kering. mata dan mendegilkan hati mereka, supaya Mama mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik. Meong, yang dibahas di Yesaya 53 itu hamba. Hamba itu manusia. Gugur. Yang ku minta buktikan Yesus bukan manusia. Loh, kamu nggak tahu apa? Dia memang merendahkan diri. Matamu. Dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Aduh, parah ini. Filipi 2 ayat 6 itu, baca. Kulup lagi nanti kau kena. Filipi 2. Baca nomor 9-nya. Baca nomor 11-nya Filipi 2 itu. Baca nomor 9. Baca nomor 11. Baca. Coba Filipi baca. Ya, nomor 9-nya baca. Ayat 6. Jangan, aku udah tahu nomor 9-nya coba. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan Allah meninggikan dia dan dia. Siapa Allah di situ? Siapa dia? Kamu nggak tahu apa arti Allah itu? Saya tanya siapa Allah di situ dan siapa dia di situ? Jawab. Yesus adalah Allah. Matamu. Loh. Kau gila memang kau ya. Yesus itu firman, tidak mempertahankan kemudian kemuliaannya, turun ke bumi mengambil rupa manusia sehingga Allah memuliakan dia. Berarti gak pernah baca Alkitab ini ya? Kubacakan. Nenekmu kiper, kau pula bilang begitu. Bisa-bisanya. Yesus itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Yohanes 20. Pindah lagi ke sana. Filipi 2 dulu. Iya, kamu nggak percaya Yesus itu Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yohanes 20 ayat 28 ini. Ini waktu dia bangkit, deh ya. Thomas menjawab dia ini Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya. Berarti Yesus juga hantu ya? Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Kata Yesus juga hantu. Kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti Yesus juga hantu.
Dia Tuhan dan Allah. Berarti Yesus juga hantu. Siapa bilang dia hantu? Ketika Yesus tiba-tiba berjalan di atas air, murid-muridnya teriak apa? Hantu! Hantu! Siapa bilang? Hantu! Mereka hantu! memang mengira waktu itu. Ketika Petrus, Thomas mencolok lambungnya, maka dia kaget mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Betul kan? Berarti dia Allah katamu. Nah, berarti ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka teriak-teriak, "Hantu, hantu!" Berarti Yesus hantu, gitu. Coba. Nih. Markus 6 nomor 49. Kalau dia hantu, faktanya muridnya mengatakan hantu. Berarti dia hantu. Nih. Kau bilang dia Tuhan karena Petrus, karena Simon mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Oh, dia Allah. Ya sudah kalau begitu, ketika dia berjalan di atas air, murid-muridnya melihatnya dan berteriak, "Hantu! Hantu, paman! Paman, hantu!" Berarti Yesus hantu. Kau bilang hantu ya? Berarti Yesus hantu. Ya, ini. Tentang Yesus kebangkitannya ini ya. Matius 20 Matius lagi Yohanes 20. Jawab dulu. Berarti Yesus hantu? Enggak. Loh, murid-muridnya teriak hantu-hantu. Sabar. Markus 6:49, kubacakan dalilnya. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, hantu. Ya, ini lihat ini ya. Berarti Yesus hantu. Kata dia hantu ya. Ini waktu dia bangkit. Dia bangkit ini. Berarti dia hantu. Lihat ini. Kalau hantu nggak punya daging kan, nggak punya tubuh. Kenapa dia murid-muridnya teriak? Sabar. Kalau kamu mengatakan Yesus hantu, dia nggak punya daging, nggak punya tubuh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapa punya tubuh, punya daging? Bapa itu roh. Iya, berarti Yesus bukan Bapa, tuyul. Memang Yesus bukan Bapa. Siapa mengatakan Yesus itu Bapa? Itu katanya Allah. Mereka itu satu hakikat. Berarti hantu juga. Ngerti nggak satu hakikat? Berarti hantu juga. Hantu itu kan Bapa. Hantu juga roh. Dan Roh Kudus itu. Iya, roh. Hantu roh tidak. Hantu roh tidak. Ini kubacakan. 1 Yohanes. Hantu roh tidak. Oh, hantu. Ini roh tidak hantu itu. Ya itu roh tapi kan mereka juga kubacakan ya. Mereka percaya kepada Tuhan tapi mereka hantu itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Mereka itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Hantu itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Dengar dulu. Bapak roh, hantu roh. Yesus daging, Bapak bukan daging. Berarti lebih tepat teriakan muridnya dengan korelasi imannya Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan itu roh, murid teriak melihat hantu. Berarti Yesus itu memang hantu karena pada diri Yesus ada roh. Bacakan ini. Murid sudah benar. Handuk. Salah. Hantu. Memang hantu juga percaya kepada Tuhan, tapi mereka itu gemetar. Yakobus 2 tidak lain yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Yakobus 2 ayatnya yang 19. Iblis hantu. Ini hantu. Engkau percaya bahwa Tuhan hanya ada satu Allah saja. Udah kembalilah ke rumah, kembali ke rumah. Tetapi setan pun percaya akan hal itu
dan mereka gemetar. Itu dia. Kembali ke rumah. Kembali Setan-setan pun percaya kepada Allah, tapi Anda mereka gemetar. begitu sempurna. Itu dia. Diberi akal, jangan menyembah kepada iblis. Kembalilah kepada jalan yang lurus. Hati-hati, Yesus berkata, waspadalah kepada pelanos yang datang kepadamu memakai namaku. Di manakah jalan yang lurus? Anda tahukah di mana jalan yang lurus? Jalan lurus itu percaya Yesus itu Rasul utusan Tuhan, jangan Tuhan. Itu jalan bengkok itu. Ada tertulis di. Jadi saya simpulkan, Islam itu adalah selamat, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang diusir nanti oleh pengikutnya sendiri. Kristus yang diimani oleh orang-orang Kristen sehingga Yesus mengusir mereka dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pengikut Kristus yang palsu. Aku tidak mengenal kalian. Kalian mengobati dengan menggunakan namaku, itu bukan aku. Itu fakta. Jadi Islam atau Kristen yang selamat, udah jelas, yang selamat itu adalah Islam, karena Islam sendiri artinya selamat. Saya kira begitu dari saya. Saya persiapan untuk zuhur. Silakan diambil alih guru-guru yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.